Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri Agisa Kristiananda dan teman saya Anja Arina Salsabila yang akan menjelaskan PPT mengenai komunikasi data pada platform digital Instagram. Yang pertama yaitu ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima melalui suatu media tertentu dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami dengan benar. Komunikasi tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga dapat berlangsung secara tidak langsung melalui media digital berbasis jaringan internet. Selanjutnya ada pengertian data. Data adalah kumpulan fakta atau informasi dalam berbagai bentuk seperti angka, teks, gambar, audio, video, simbol, atau file digital. Selanjutnya ada pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman, penerimaan, dan pertukaran data antar dua perangkat atau melalui media transmisi tertentu dengan menggunakan aturan atau protokol komunikasi sehingga data dapat diterima secara benar, utuh, dan akurat. Selanjutnya ada komunikasi data Instagram. Yang pertama, pengirim atau sender. Pengirim adalah pihak atau perangkat yang menghasilkan dan mengirimkan data di data platform sebagai Instagram. Pengguna yang mengunggah foto, menulis caption, membuat story, mengunggah video, dan mengirim DM. Sender adalah sumber data. Sender berperan sebagai awal proses komunikasi data. Selanjutnya ada yang kedua ada penerima. Penerima adalah pihak atau perangkat yang menerima dan menampilkan data. Contohnya di Instagram yaitu followers yang melihat postingan, pengguna yang menerima DM, orang yang menonton story. Penerima sama dengan tujuan data. Penerima adalah akhir dari proses komunikasi data. Baiklah, saya Sanjarina Salsabila. Di sini saya akan menunjukkan tentang komunikasi data Instagram. Yang selanjutnya yaitu ada data. Di sini data itu adalah suatu informasi yang dikirim, bisa berupa teks, video, gambar, audio maupun file lainnya. Kemudian yang keempat ada media transmisi, yaitu media transmisi ini digunakan untuk mengirim data seperti jaringan internet, jaringan seluler, ataupun WiFi. Kemudian yang kelima ada protokol. Protokol ini adalah aturan komunikasi agar data itu dapat terkirim dengan benar seperti TCP/IP atau HTTP atau HTTPS. Nah, tugas protokol di sini yaitu yang pertama itu memastikan data itu tidak rusak, kemudian yang kedua memastikan bahwa data itu sampai ke tujuan yang benar dan juga memastikan data tidak tertukar. Kemudian yang keenam di sini ada encoding dan decoding. Kalau encoding yaitu proses mengubah data menjadi sinyal digital agar bisa dikirim melalui jaringan. Untuk decoding sendiri di sini merupakan proses mengubah kembali sinyal digital menjadi informasi yang bisa dipahami oleh manusia atau oleh kita. Selanjutnya noise atau gangguan. Nah, untuk gangguan yang menghambat pengiriman data itu sendiri itu seperti sinyal lemah, jaringan tidak stabil, ataupun koneksi internet yang terlambat maupun server penuh. Jadi dalam kita mengirim data itu pasti ada gangguan juga. Kemudian yang kedelapan ini ada delay. Delay itu adalah lama waktu pengiriman data. Jadi untuk lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman atau penerimaan data dari pengirim atau sender ke penerima ataupun receiver antara lain dikarenakan jaringan internet yang lambat, sinyal yang tidak stabil, ataupun server yang sibuk. Untuk contoh delay di Instagram itu ketika kita mengupload foto atau video lama selesai itu dinamakan delay karena itu merupakan lamanya waktu dalam proses pengiriman atau penerimaan data.
Jadi untuk alur proses komunikasi data untuk platform di Instagram, yang pertama yaitu pengguna membuat konten baik berupa foto, video, teks, ataupun story. Di sini merupakan sebagai pengirim atau sender. Kemudian data itu diubah menjadi format digital atau yang dimaksud encoding. Kemudian data tersebut dikompresi dan data tersebut itu dikirim melalui transmisi jaringan internet. Dan juga data dikirim menggunakan protokol komunikasi. Kemudian server Instagram itu akan menerima dan memproses data, kemudian data tersebut akan didistribusikan ke pengguna lain. Nah, untuk perangkat penerima itu, dari penerima itu dia melakukan decoding. Pengguna melihat konten di sini receiver ini sebagai penerima, jadi terjadi feedback balik, baik itu like, komentar, share, ataupun DM di dalam Instagram. Jadi untuk kesimpulan dari alur proses komunikasi data di Instagram, yaitu saat kita mengupload foto di Instagram, data foto tersebut itu dikirim lewat internet ke server Instagram. Setelah diproses, data atau foto tersebut itu dikirim ke pengguna lain, lalu mereka bisa melihatnya dan memberi respon seperti like, komentar, ataupun share. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, komunikasi data itu adalah proses pertukaran data antara perangkat digital dengan melalui jaringan. Untuk di sini platform Instagram itu sendiri merupakan contoh nyata penerapan komunikasi data modern yang melibatkan seluruh komponen sistem komunikasi data. Nah, dengan memahami konsep ini, kita dapat menyadari bahwa aktivitas sederhana seperti upload foto, like, DM, dan story itu sebenarnya adalah proses komunikasi data yang kompleks, terstruktur, dan berbasis sistem jaringan digital. Mungkin cukup sekian presentasi penjelasan dari kelompok kami tentang komunikasi data. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.